1227. Setelah Fergus berteriak, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Dia mengumpulkan energi untuk meregenerasi anggota badan dan ekornya yang telah dipotong David. Klan ular berkepala 9 memiliki fungsi dalam gen mereka yang memungkinkan mereka meregenerasi anggota tubuh mereka yang patah. Namun, mereka perlu mengeluarkan kekuatan besar untuk melakukannya. Akan lebih baik jika mereka bisa mengkonsumsi harta surga dan bumi. Namun, Fergus tidak memilikinya sekarang, jadi dia akan meregenerasi anggota badan dan ekornya bahkan jika dia tidak bisa bergerak. Meski tenaganya akan terkuras, Fergus tidak peduli. Dia akan mengisi kembali dirinya sendiri setelah dia melarikan diri kembali ke keluarganya untuk mendapatkan lebih banyak harta surga dan bumi. Namun, setelah beberapa saat, Fergus menyadari ada yang tidak beres. Tidak ada yang terjadi pada anggota badan yang seharusnya beregenerasi bahkan setelah dia kehabisan kekuatannya. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Fergus berpikir dalam hati sambil panik. Fergus mengalami gen ajaib dari klan ular berkepala 9. Dia bahkan bisa meregenerasi tulang, otot, saraf, dan pembuluh darah setelah David merusaknya. Namun, mengapa dia tidak bisa meregenerasi anggota tubuhnya? Fergus tidak tahu. Dia tidak bisa menggunakan gen klan ular berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang patah karena pedang David. Pedang pemisah jahat akan menebas semua kejahatan di dunia. Itu juga musuh bebuyutan dari segala sesuatu yang jahat. Manusia adalah yang paling mujarab di antara semua makhluk hidup. Fergus adalah manusia yang menyatu dengan gen klan ular berkepala 9, menjadi monster setengah manusia setengah binatang. Karena itu, dia adalah makhluk yang jahat. Bukan hanya Fergus, tetapi bahkan klan ular berkepala 9, yang suka memakan manusia, juga merupakan makhluk jahat bagi pedang. Oleh karena itu, pedang pemisah jahat menghasilkan kekuatan pembatas untuk menghentikan Fergus menggunakan gen klan ular berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang patah. Setelah mencoba beberapa kali tetapi gagal untuk meregenerasi anggota badan dan ekornya, Fergus tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, David muncul di sebelah Fergus entah dari mana. Tidak ada rasa kasihan dalam tatapannya yang diarahkan pada Fergus. Daud, Mia memanggil dengan hormat ketika dia melihat kedatangan David. Salam, Daud. Truman dan yang lainnya juga memanggil. Kedatangan David segera membuat merinding setiap kekuatan yang mengawasi dalam kegelapan. Buru-buru. Siap-siap, kita harus segera mengunjungi guru David dengan membawa hadiah. Saya tidak peduli berapa harganya, kita harus mendapatkan sisi baiknya. Petik 2. David menggelengkan kepalanya, memberitahu Mia dan yang lainnya untuk tidak terlalu sopan. Kemudian, dia berkata kepada Fergus, Fergus, siapa yang membantumu menyatu dengan gen klan ular berkepala 9? Di mana sarang para pendosa Sangruil? Karena dia bertemu dengan Fergus, dia akan menanyakan ini atas nama Putri Astrid. Jika dia bisa menemukan sarang Sangruil Sinners, dia bisa menghilangkan masalah Bima Sakti Empire. David tidak ingin Bima Sakti selalu berperang. Ini akan menyebabkan banyak planet hancur. Meskipun dia bukan orang suci, dia masih bisa melakukan apa yang ada dalam kekuatannya. David juga ingin tahu bagaimana kekuatan Fergus meningkat begitu cepat. Bab 1228. David, apa yang kamu lakukan padaku? Hah? Mengapa saya tidak bisa meregenerasi anggota tubuh saya? Mengapa? Fergus bertanya dengan keras sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Fergus, kamu masih tidak tahu apa yang terjadi, kan? Saya meminta Anda untuk menjawab pertanyaan saya, bukan menanyakan pertanyaan lain kepada saya. Kata David sambil mengerutkan kening. Kamu keparat, biarkan aku pergi. Jika tidak, kalian semua akan mati saat Sangruil menggulingkan kekaisaran. Kalian semua akan mati. Tidak, akan terlalu baik untuk membunuhmu secara langsung. Aku harus membuatkanmu makanan klan ular berkepala 9. Aku ingin mereka memakan dagingmu dan meminum darahmu. Fergus berteriak tanpa peduli. David merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu metode interogasi. Dia punya banyak cara untuk menyiksa orang. Ada banyak cara untuk menyiksa seseorang tetapi tidak membunuhnya dalam pengobatan tradisional kuno, tetapi David tidak ingin menggunakannya. Aku akan membawa Fergus kembali ke planet Royal sebagai hadiah untuk Putri Astrid. Setelah dia mengambil keputusan, David berbalik untuk berkata kepada Mia, Mia, bersihkan tempat ini. Kami sedang menuju ke planet Royal sekarang untuk menyerahkan Fergus ke kekaisaran. Ya, David, jawab Mia. Truman, saya membutuhkan bantuan Anda dengan kamar dagang Liga Timur. Silakan hubungi Mia jika Anda mengalami masalah. Kami akan membantu Anda dengan itu. Jangan khawatir, David. Saya akan mengembangkan dan mempromosikan kamar dagang Liga Timur untuk Anda, Truman segera berjanji. Setelah dia menyaksikan betapa kuatnya David, dia menyadari perlu mencapai sesuatu untuk dikendarai oleh David Scotiles. Karena putrinya bersama David, dia tidak bisa mempermalukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, ada harapan bagi keluarga Concord untuk bangkit. David berbalik dan melambaikan tangannya untuk memukul leher Fergus dengan embusan angin kencang. Setelah itu, Fergus, yang masih mengoceh, pingsan. Setelah itu, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk membawa Fergus ke kapal perang galaksi. Segera, kapal perang galaksi terangkat ke udara dan meninggalkan Blue Star.
Ketika pasukan lain di Blue Star membawa hadiah mereka, David sudah menuju ke planet Royal. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil kembali hadiah tersebut dan malah memberikan semuanya kepada Truman. Semua orang tahu bahwa sejak Mia bersama David, posisi keluarga Concord juga akan meningkat sesuai dengan keadaan. Pada saat ini, armada kecil kapal bertanduk hitam perlahan mendekati bumi setelah bepergian untuk waktu yang lama. Orang-orang di dalam adalah Harlan, Floyd, dan yang lainnya. Di dalam salah satu kapal bertanduk hitam, Harlan dan Floyd sedang minum sambil menikmati pelayanan beberapa wanita cantik. Floyd, aku perlu bersulang untukmu. Kita akan mencapai bumi dalam waktu sekitar setengah bulan. Jika saya bisa makmur setelah saya menanam tanda budak, Anda akan dianggap sebagai dermawan terbesar saya. Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Uang, wanita, sebut saja. Harlan tertawa dan berkata, setelah mengangkat gelasnya. Harlan, jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu karena aku berani ikut denganmu. Saya ingin datang ke sini saat itu, tetapi saya tidak bisa. Lagi pula, mereka memiliki planet ranker puncak. Floyd juga mengangkat gelasnya untuk mendentingkannya ke gelas Harlan. Hahaha, kami bersaudara. Setelah saya berhasil, Anda dapat memberitahu saya apapun yang Anda inginkan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi Anda. Harlan, jika kamu berhasil menggunakan bumi dan menjadi yang terpilih di wilayah kerajaan, aku harap kamu dapat membantuku dengan satu hal ketika kamu mampu. Katakan padaku, Floyd, aku akan membantumu dengan 10, apalagi 1. Harlan menjawab dengan lugas. Saya harap Anda akan menghapus keluarga Della Rosa untuk saya ketika Anda mampu dan membalaskan dendam keluarga saya. Itu hanya masalah kecil, namun, saya hanya bisa melakukan ini ketika saya berada di Infinity Rank. Saat ini, keluarga saya tidak mampu menyinggung keluarga Della Rosa. Tentu saja. Ayo, mari kita bersulang lagi. Sementara keduanya menikmati diri mereka sendiri, Harlan tiba-tiba menendang wanita yang melayaninya. Dia meraung setelah dia terbang beberapa meter ke belakang, bisakah kamu lebih lembut? Wanita itu segera bangun. Dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Bab 1229. Planet Royal di wilayah kerajaan. Di dalam kamar Putri Astrid. Astrid baru saja menyelesaikan panggilannya dengan David, dan dia melompat dengan gembira. David telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera tiba di planet Royal. Setelah mengetahui bahwa David akan tiba, Astrid sangat gembira. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Dia telah menantikan David yang datang ke planet Royal. Sekarang, hari itu akhirnya ada di sini. Lalala. Astrid mulai bersenandung dan menari dengan gembira di kamarnya. Di luar ruangan, pelayan Astrid, seorang tua dan anak muda, mulai mendiskusikan di antara mereka sendiri setelah mendengar sang putri bersenandung. Oh tidak, yang mulia sakit lagi, kata pelayan yang lebih muda itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah Anda takut bahwa yang mulia akan mendengar Anda dan tidak membiarkan Anda makan selama 3 hari? Pelayan yang lebih tua dengan cepat menghentikannya. Apakah aku salah? Sejak yang mulia kembali, dia akan keluar atau terkikik tanpa alasan. Sekarang, dia bersenandung dan menari tanpa alasan. Saya pikir yang mulia pasti dirasuki saat dia di luar sana. Jadi bagaimana jika yang mulia mendengarku? Saya tidak keberatan tidak makan selama 3 hari. Saya tetap sedang diet. Oh kamu, Anda sangat beruntung bahwa yang mulia memiliki temperamen yang baik dan lembut. Anda hanya berani mengatakan ini karena dia memperlakukan bawahannya seperti saudara perempuan. Jika Anda ditugaskan kepada seseorang yang kejam, Anda akan dilemparkan ke binatang buas jika Anda berani mengatakan itu. Petik 2. Aku hanya khawatir tentang yang mulia. Dia sangat baik kepada kita, jadi saya berharap dia akan bahagia dan sehat selamanya, balas pelayan yang lebih muda, merasa bersalah. Jelas, dia tahu itu tidak benar untuk berbicara tentang putri di belakang punggungnya. Jika dia ditugaskan ke orang lain, dia akan mudah jika satu-satunya hukumannya harus dilemparkan ke binatang buas. Baiklah, berhentilah membuat tebakan. Saya tahu mengapa yang mulia seperti ini, bisik pelayan yang lebih tua. Mengapa? Itu karena yang mulia jatuh cinta. Hah? Sedang jatuh cinta? Tentu saja, jika tidak, mengapa dia seperti ini? Yang mulia harus jatuh cinta. Dia hanya bertindak seperti ini jika dia memiliki seseorang yang dia sukai. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Yang mulia di masa jayanya, dan dia pada usia ketika dia akan jatuh cinta pada seseorang yang paling mudah. Saya yakin yang mulia telah bertemu seseorang yang disukainya di luar sana. Tetapi pria macam apa yang cocok untuk wanita yang sempurna seperti yang mulia? Dia sangat cantik, sangat baik, dan dia sangat lembut. Ditambah lagi, dia adalah putri kekaisaran yang paling dicintai, tanya pria yang lebih muda itu dengan rasa ingin tahu. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Yang paling penting adalah bahwa yang mulia menyukainya. Tidak banyak pria yang layak mendapatkan yang mulia di Bima Sakti. Petik 2. Saya hanya penasaran. Saya ingin bertemu pria ini. Saya ingin melihat kekuatan ajaib apa yang harus dia lakukan untuk membuat putri kerajaannya jatuh cinta padanya. Petik 2. Ketika para pelayan dengan senang hati mendiskusikan di antara mereka sendiri, mereka mendengar suara di sebelah mereka. Huff. Keduanya bergidik karena ketakutan dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Yang mulia. Kedua pelayan dengan cepat berlutut dan menyapa dengan suara gemetar.
Oh tidak, oh tidak. Kami benar-benar hancur jika Yang Mulia mendengar kami berbicara tentang Sang Putri. Para pelayan terkejut. Permaisuri tidak sebagus Sang Putri. Sang Putri tidak akan menghukum mereka jika dia mendengarnya. Meskipun Permaisuri tidak kejam, karena Permaisuri Kekaisaran Bima Sakti, dia tidak akan memudahkan siapapun yang melakukan kesalahan. Namun, Gamora tidak mengatakan apa-apa sebelum memasuki kamar Astrid secara langsung. Kedua pelayan itu tidak menghela nafas lega. Ketika dia memasuki ruangan, Gamora melihat Astrid menari dan bersenandung dengan gembira. Lalala, Astrid tidak melihat Gamora memasuki kamarnya. Oleh karena itu, Gamora berpura-pura batuk. Uhuk-uhuk. Astrid akhirnya memperhatikan ibunya di kamarnya. Dia dengan cepat berhenti menari dan berteriak dengan memerah, "Ibu, kamu adalah putri kekaisaran, tapi lihatlah kamu. Betapa memalukannya. Apakah Anda pikir ini adalah bagaimana seorang putri harus berperilaku?" Gamora berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia tidak marah, tapi dia bisa tahu Astrid sudah jatuh cinta. Bab 1230. Yang terpenting, dia masih belum mengkonfirmasi identitas David. Dilihat dari kemunculan kembali Sang Ruil Sinner selama periode ini, Gamora yakin mereka berencana untuk melakukan sesuatu yang besar. Jika ditemukan bahwa David adalah mata-mata yang dikirim oleh Sang Ruil Sinners untuk menyusup ke kekaisaran, Gamora khawatir Astrid tidak akan dapat menerima pukulan ini. Jadi bagaimana jika aku sang putri? Sebagai seorang putri, tidak bisakah aku menari saat aku bahagia? Astrid membalas dengan suara kecil. Saya pikir David telah mencuri jiwa Anda. Jika dia ingin membawa Anda pergi, saya pikir Anda akan dengan senang hati meninggalkan orang tua dan saudara laki-laki Anda. Petik 2. Ibu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Anda adalah keluarga saya, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Astrid cemberut dan membalas. Astrid, aku akan bertanya padamu, dan kamu harus menjawabku dengan jujur. Silakan, aku akan jujur. Jika saya meminta Anda untuk memilih antara David dan keluarga Anda, siapa yang akan Anda pilih? Gamora menatap Astrid dan bertanya dengan serius. Hah? Pikiran Astrid menjadi kosong. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ibunya akan menanyakan pertanyaan ini. Siapa yang akan saya pilih? Satu adalah keluarga saya, dan yang lainnya adalah seseorang yang saya sukai. Aku tidak bisa memilih di antara mereka. Astrid tidak mau menjawab pertanyaan ini karena dia tidak punya jawaban. Dia juga tidak ingin orang di sekitarnya merasa sedih. Ibu, ada apa denganmu? Kenapa kamu menanyakan itu? Jangan tanya, jawab saja aku. Satu, saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tolak Astrid. Kamu, Gamora memelototi Astrid dengan matanya yang indah. Ketika dia akan marah, dia memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Masalah ini belum konklusif, jadi lebih baik tidak memberitahu Astrid. Meskipun kemungkinan ini kecil, bagaimana jika David bukan mata-mata Sang Ruil? Lupakan. Mari kita tidak membicarakan ini. Apakah David tiba di planet Royal? Itukah sebabnya kamu sangat bahagia? Gamora mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Ya, dia akan segera tiba. Dia akan berada di sini dalam 2 atau 3 hari, jawab Astrid. Astrid, jika dia ada di sini, kamu harus segera memberitahuku, oke? Ayahmu ingin bertemu dengannya, dan kami ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu. Jika tidak, kita akan terlihat kasar. Aku mengerti, Ibu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Berperilaku baik, oke. Gamora berbalik untuk pergi. Astrid tampak termenung saat melihat Gamora pergi. Dia tidak idiot, pasti ada yang salah bagi ibunya untuk menanyakan pertanyaan ini. Namun, Astrid tidak tahu apa yang terjadi. Apakah David memiliki identitas rahasia? Apakah dia memiliki dendam terhadap keluargaku? Saya kira tidak demikian. Jika tidak, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku? Apapun, aku akan berhenti memikirkan ini. Aku hanya akan memutuskan ketika dia sampai di sini. Apa yang dikatakan Gamora telah meredam gairah awal Astrid. Namun, dia masih senang bahwa David akan datang. Bab 1231. 3 hari kemudian, David mendekati sekitar planet Royal dengan kapal perang galaksi miliknya. Saat dia melihat planet raksasa yang bersinar dengan cahaya biru, David hanya bisa meratapi alam semesta yang ajaib. Planet Royal adalah planet hidup yang sangat besar di Bima Sakti dan berada di jantung Bima Sakti. Jika seseorang melihatnya dari luar Bima Sakti atau dari kedalaman alam semesta, orang akan melihat bahwa seluruh Bima Sakti tampaknya berputar di sekitar planet Royal. Planet Royal terletak di pusat Bima Sakti dengan megah dan megah, seperti seorang raja. Begitulah planet Royal, sebuah planet yang didambakan semua orang di Bima Sakti. Menurut legenda, siapapun yang lahir di planet Royal akan mendapatkan berkah dan keberuntungan Bima Sakti. Oleh karena itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Bima Sakti akan merasa bangga memiliki rumah kecil di planet Royal. Namun, tidak banyak orang di antara jutaan planet yang hidup dan ratusan ribu kekuatan besar dan kecil yang dapat mencapai hal ini. Ini karena uang tidak bisa membeli sesuatu seperti ini. Planet Royal dikendalikan oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Barlowe. Jika seseorang ingin mendapatkan tempat tinggal di planet Royal, seseorang harus menjadi kekuatan yang telah berkontribusi secara signifikan pada kekaisaran.
Itulah satu-satunya cara mereka akan diberi tempat tinggal. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan dan seberapa besar peluang suksesnya. Pada saat yang sama, planet Royal adalah planet teraman di Bima Sakti. Ini karena orang terkuat di Bima Sakti, Kaisar Nimbus, tinggal di sana. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di Realm Eternal Parsial. Kaisar Nimbus baru setengah jalan menuju alam abadi. Meskipun jaraknya bermil-mil jauhnya dan dia mungkin terjebak di alam itu selamanya, Nimbus tetaplah orang di Bima Sakti dengan potensi paling besar untuk menerobos ke alam abadi. Seseorang harus melalui banyak pemeriksaan keamanan sebelum dapat memasuki planet Royal. Pertama, mereka harus mendarat di salah satu dari 8 satelit yang melindungi planet Royal untuk diperiksa. Setelah lewat, Kekaisaran akan mengirim seseorang untuk menerima tamu dan melanjutkan ke inspeksi kedua. Setelah melewati 2 inspeksi pertama, mereka dapat memasuki planet Royal untuk inspeksi terakhir. Begitu mereka melewati ketiga inspeksi, mereka dapat bergerak bebas di dalam area publik planet Royal. Yang memiliki tempat tinggal bisa tinggal secara permanen, sedangkan yang tidak memiliki hanya bisa tinggal paling lama 1 bulan. Ketika waktunya habis, mereka bisa dikeluarkan dari planet Royal. Sebelum David tiba di planet Royal, dia mendengar Mia menjelaskan situasi di planet ini. Karena mereka memiliki token Putri Astrid, jadi mereka bisa masuk tanpa halangan dan tidak akan diperiksa. Meskipun demikian, David mengikuti aturan dan mendarat di salah satu dari 8 satelit mengikuti pedoman. Setelah kapal perang galaksi mendarat dan Palka dibuka, beberapa staf Kekaisaran Bima Sakti maju ke depan saat David dan Mia keluar dari Palka. Staf ada di sini untuk memeriksa kapal perang galaksi. Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk perjamuan negara? Staf di depan bertanya dengan sopan. Mereka tidak mampu menyinggung siapapun yang bisa bepergian dengan kapal perang galaksi. Meskipun mereka adalah staf Kekaisaran dan mendapat dukungan Kekaisaran, siapa yang bisa memastikan jika pemuda sebelum mereka ini memiliki penatua dengan peran penting di Kekaisaran? Pemuda ini mungkin mengirim mereka semua ke neraka hanya dengan satu kata. Orang-orang ini telah memeriksa semua kapal perang dan kapal terbang yang memasuki planet Royal setiap hari, jadi mereka cukup cerdas. Mereka tahu siapa yang mereka bisa dan tidak bisa menyinggung. David dan Mia tidak terlihat mudah untuk dihadapi. Meski demikian, petugas tetap harus memeriksanya sesuai standar prosedur. Setiap orang harus diperiksa, tidak peduli siapa mereka. Ini adalah aturan Kekaisaran. Bab 1232. Tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan yang berani melawannya. Astrid mengundang kami untuk pergi ke planet Royal, jawab David. Astrid, yang mulia. Staf melebarkan mata mereka dan bertanya dengan heran. Betul sekali. Apakah kamu punya bukti? David mengeluarkan token dengan kata Astrid dan melemparkannya ke tongkat. Ini adalah token yang diberikan Putri Astrid kepadaku saat itu. Apakah ini cukup bukti? David bertanya. Staf terkemuka mengambil token dan melihatnya dengan cermat. Setelah itu, mereka terkejut. Ini memang token Putri Astrid dan tidak mungkin dipalsukan. Juga, tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang berani membuat salinan token Putri Astrid. Terlepas dari tingkat keberhasilannya, tidak ada yang berani menggunakannya bahkan jika mereka berhasil membuat salinan yang sempurna. Ini karena Putri Astrid telah memberikan perintah untuk memberitahu dia jika ada yang maju dengan tokennya. Jika Putri Astrid mengetahui seseorang memalsukan tokennya, orang tersebut akan kehilangan nyawanya. Tentu saja, Pak, mohon tunggu. Yang mulia memberitahu kami untuk memberitahu dia jika ada yang maju dengan tokennya. Jika tidak, kita tidak bisa menanggung konsekuensinya. Setelah staf mengatakan itu, mereka segera menghubungi atasan mereka. David tidak menghentikan mereka. Aku akan membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Karena saya di sini, saya tidak menyembunyikan apapun. Ditambah lagi, dia perlu menemui Astrid dan menyerahkan Fergus padanya. Astrid sedang makan bersama Empress Gamore di Royal Palace di planet Royal. Cincin. Alat komunikasi tiba-tiba berdering, dan Astrid segera menjawabnya. Kemudian, dia mendengar suara pria parubaya. Salam, Yang Mulia. Kamu siapa? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Astrid. Yang Mulia, saya bertanggung jawab atas keselamatan di satelit 7. Anda mengatakan untuk memberitahu Anda jika orang dengan token Anda tiba, kata pria parubaya itu dengan hormat. Astrid berdiri dengan bersemangat dan bertanya, apakah Anda mengatakan seseorang di sini dengan token saya? Ya, seorang pria dan seorang wanita datang ke satelit 7 dengan token Anda. Saya segera menghubungi Anda ketika saya mendapat berita, Yang Mulia. Petik 2. Katakan pada mereka untuk segera masuk. Lewati pemeriksaan. Mereka adalah teman baik saya. Biarkan mereka masuk dan bawa ke saya, kata Astrid bersemangat. Tentu, mohon tunggu, Yang Mulia. Saya akan mengaturnya sekarang. Pria parubaya itu menutup telepon setelah dia mengatakan itu. Astrid tersenyum pada dirinya sendiri saat dia melihat perangkat komunikasi. Astrid, apakah David ada di sini? Tanya Gamora. Astrid kembali sadar dan menjawab, ya, Bu. David ada di sini. Aku akan pergi dan menyambutnya sekarang. Anda dapat meluangkan waktu Anda. Petik 2.
Setelah dia mengatakan itu, dia akan pergi. Tunggu, Anda bisa pergi setelah Anda menghabiskan makanan Anda. Butuh beberapa waktu bagi David untuk mencapai planet Royal. Gamora berhenti. Oh, Ibu, saya tidak bisa makan sekarang. Anda harus terus makan, aku akan pergi. Astrid pergi dengan tergesa-gesa setelah dia mengatakan itu, meninggalkan permaisuri Gamora sendirian di ruang makan. Setelah Gamora merenung sejenak, dia mengambil perangkat komunikasinya. Suara yang dalam datang dari perangkat. Gami, ada apa? Gamora sangat marah. Apa yang salah? Putri Anda akan diculik. Apalagi, apakah Anda tidak akan melakukan apa-apa? Aku tidak bisa menghentikannya sendiri. Di sana sekarang. Apakah David bajingan itu ada di sini? Di mana dia? Saya akan menemuinya sekarang untuk memeriksa apakah sang Royal Sinners mengirimnya. Jika ini masalahnya, aku akan membunuhnya di tempat. Bahkan jika tidak, saya ingin melihat apakah dia layak untuk putri saya. Huff, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhnya jika putrimu ingin melindunginya. Jangan khawatir, saya akan menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya secara pribadi. Petik 2. Bab 1233. Di bawah perintah Putri Astrid, David dibebaskan. Kemudian, dia masuk ke kapal perang galaksi dan menuju ke planet Royal mengikuti proses yang relevan. Tak lama kemudian, dia perlahan mendarat di kediaman Astrid. Ketika kapal perang galaksi berhenti dan palka terbuka, David melihat wajah tersenyum yang memikat saat dia membawa Mia keluar dari kapal. Itu adalah Putri Astrid. Di sebelah Astrid adalah seorang wanita parubaya cantik yang tampak seperti dia. David menduga itu pasti Ibu Astrid dan Permaisuri Kekaisaran Bima Sakti. Pada saat ini, Permaisuri Gamora juga mengamati David. Anak ini terlihat baik-baik saja. Dia terlihat cukup tampan dan cukup kuat. Setidaknya dia bisa menyelamatkan Astrid dari Celestial Ranker. Namun, saya harus menunggu Nimbus untuk menentukan identitasnya. Aku tidak bisa mengampuni dia jika dia adalah pendosa Sang Ruil. Jika dia tidak. Gamora menatap Astrid, yang berseri-seri di sebelahnya, dan menghela nafas. Baik, baik. Aku akan membiarkan mereka berkencan. Gamora berpikir dalam hati tanpa daya. David lumayan dalam hal penampilannya. Dia tidak kalah dengan suami saya ketika dia masih muda. Aku hanya perlu memverifikasi identitasnya. David, Mia, kamu akhirnya di sini, kata Astrid senang. Maaf membuat Anda menunggu, Yang Mulia, kata David sopan. Mia menyapa Anda, Yang Mulia, Yang Mulia. Mia membungkuk sedikit dan menyapa dengan hormat. Meskipun ini adalah pertama kalinya Mia bertemu Permaisuri Gamora secara langsung, dia telah melihat foto Permaisuri Gamora di tempat lain. Karena itu, dia segera mengenali wanita parubaya yang cantik itu. Permaisuri, istri Kaisar Nimbus, orang terkuat di Kekaisaran Bima Sakti. Gamora memiliki status yang sangat tinggi dan dikatakan sangat kuat. Gamora adalah salah satu pendeta tinggi di Istana Bulan, salah satu dari dua istana utama di Bima Sakti. Gamora adalah idola banyak gadis muda di Bima Sakti. Mereka semua ingin menjadi seperti dia. Dia memiliki suami yang tak terkalahkan di puncak Bima Sakti yang menjulang di seluruh galaksi. Mia tidak pernah berharap suatu hari memiliki kesempatan untuk bertemu dengan permaisuri secara langsung. Saat ini, dia sangat bersemangat. David, Mia, kamu tidak harus begitu sopan. Ini ibuku. Ibu, ini David, yang saya ceritakan. Dia menyelamatkanku saat itu. Di sebelahnya ada Dan Sfairy Mia, salah satu dari 4 peri. Astrid memegang tangan Gamora dan memperkenalkan semuanya. Kamu David, kan? Halo. Selamat datang di planet Royal, dan terima kasih telah menyelamatkan Astrid, kata permaisuri sopan kepada David. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Itu hanya sedikit usaha. Saya percaya siapapun akan melakukan hal yang sama jika mereka adalah saya, kata David sambil tersenyum. Gamora mengerutkan kening pada apa yang dia katakan. Anak ini berbicara dengan sangat bombastis. Apakah dia meremehkan Celestial Rankers? Plus, dia tidak terlalu menghormatiku, permaisuri. Rasanya aku setara dengannya. Siapa dia, dan siapa aku? Apakah David benar-benar bukan mata-mata sang Royal Sinner dan dia benar-benar kembali setelah menjelajah selama beberapa dekade, seperti yang dikatakan Astrid? Jika tidak, mengapa dia tidak memiliki sopan santun? Gamora tidak tahu bahwa David juga berada di alam abadi parsial dan memiliki yang terkuat. Kekuatan tempur di Bima Sakti, seperti Kaisar Nimbus. Bahkan jika suaminya Nimbus ada di sini, David tidak akan berbicara kepadanya seolah-olah dia lebih rendah, apalagi dirinya sendiri. Bab 1234. Jika Gamora bukan Ibu Astrid, David tidak akan mau berbicara dengannya. Dia bisa bertindak seperti ini karena kemampuannya. Namun, Gamora tidak mengatakan apa-apa. Putrinya ada di sini, jadi Gamora tidak akan mempermalukannya. Namun, dia menjadi semakin membenci David di dalam hatinya. Gamora bisa melihat bagaimana tindakan Astrid ketika dia kembali ke planet Royal, jadi dia cukup bias terhadap David. Meskipun dia bersyukur bahwa David telah menyelamatkan Astrid, siapa yang tahu jika ini adalah jebakan. Ibu, David, berhentilah bersikap sopan satu sama lain. Mari kita bicara setelah kita kembali. Petik 2.
Baiklah, ayo pergi, kata Gamora. David dan Mia menuju ke halaman tempat Putri Astrid tinggal di bawah bimbingan Astrid dan Gamora. Dalam perjalanan, Astrid tersenyum bahagia saat dia menceritakan segalanya tentang planet Royal kepada David. Saat ini, dia senang bisa bersama David. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka menjelajah bersama dan bukan di planet Royal. Gamora tidak banyak bicara selama perjalanan. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan, dia juga tidak tersenyum. Pada saat ini, Mia mengikuti mereka seperti pelayan yang terhormat. Ketika mereka bertiga bersama, mereka bergaul dengan baik. Namun, permaisuri Gamora ada di sini, jadi Mia tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, identitas mereka terpisah bermil-mil. David, masih ada waktu sampai jamuan kenegaraan, jadi aku bisa membawamu berkeliling planet Royal. Meskipun planet Royal tidak semenyenangkan dan mendebarkan seperti penjelajahan Anda masih dapat mengunjungi banyak tempat karena ini adalah pertama kalinya Anda di sini. Anda tidak akan kecewa, kata Astrid sambil berjalan. David ingin menolak, tetapi dia tidak tega membuatnya kesal setelah melihat betapa bersemangatnya dia. Namun, dia mengambil keputusan secara diam-diam. Saat perjamuan negara selesai, dia akan segera meninggalkan planet Royal dan kembali ke bumi. Itu adalah rumahnya, dan banyak orang membutuhkannya untuk berada di sana. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tercengang ketika saya mendarat di planet Royal. Seperti yang diharapkan, ini adalah planet terbesar, paling hidup, dan paling megah di Bima Sakti. Saya merasa ingin tinggal di sini dan menikmati diri saya sendiri, keluh David. Jika Anda menyukai planet ini, Anda bisa tinggal di sini selamanya. Saya mendengar orang-orang yang lahir di sini dan orang-orang yang tinggal di sini untuk waktu yang lama akan mendapatkan berkah dari Bima Sakti. Meski hanya rumor, banyak orang yang mempercayainya. Juga, jika Anda tinggal di sini, saya bisa datang dan bergaul dengan Anda sepanjang waktu. Ini akan luar biasa, Astrid menyarankan. Tidak apa-apa. Terima kasih atas niat baik Anda, Yang Mulia. Saya tidak bisa melakukan itu sekarang karena saya masih harus mengurus banyak hal di luar sana. Saya akan memikirkannya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, menolak David dengan cepat. Itu akan menjadi akhir yang paling menyedihkan. Dia hampir menggali jebakan dan melompat ke dalamnya sendiri. Saya mengerti. Nah, Anda harus datang dan tinggal sebentar setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Aku berjanji kamu akan jatuh cinta dengan tempat ini. Saya akan. Bahkan jika David mengatakan ini, dia tahu itu tidak mungkin di lubuk hatinya. Tidak peduli seberapa hebat planet Royal, dia tidak akan tinggal di sini. Seperti kata pepatah, asap rumah sendiri lebih baik daripada api orang lain. David hanya akan merasa betah di bumi. Astrid adalah satu-satunya yang berbicara sepanjang jalan. David sesekali akan menjawab. Sementara itu, Gamora tidak mengatakan apa-apa saat mendengarkan mereka berdua. Dia berpikir, David cukup bagus. Dia sangat pandai bermain keras untuk mendapatkannya. Sepertinya dia seorang profesional. Orang-orang seperti ini akan sangat menarik bagi gadis-gadis yang tidak berpengalaman seperti Astrid. Namun, semakin dia melakukan ini, semakin Gamora merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Bab 1235. Astrid masih berbicara ketika David ingat dia telah melupakan sesuatu. Fergus masih di dalam kapal perang galaksi. Inilah sebabnya dia datang ke planet Royal dan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Itu agar kekaisaran tidak memulai perang dengan para pendosa Sangruil, menyebabkan orang-orang menderita. Karena itu, David bertanya, Yang Mulia, bagaimana situasi antara kekaisaran dan para pendosa Sangruil? Gamora terkejut. Dia tidak tahu mengapa David tiba-tiba menyebut-nyebut Sangruil Sinners. Namun, dia menjawab, para pendosa Sangruil hanyalah badut. Tentu saja, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kekaisaran. Hanya saja kaisar sangat sibuk, sehingga mereka bisa merajalela untuk saat ini. Segera, kita akan menyingkirkan mereka semua. Petik 2. Tentu saja, Gamora tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kekaisaran sangat bermasalah setelah mengetahui pendosa Sangruil bekerja dengan klan ular berkepala 9. Yang paling penting, Mo telah melukai kaisar. Bahkan jika luka Mo menderita luka yang lebih parah, ini masih akan sulit diterima oleh orang-orang. Siapa kaisar itu? Dia adalah orang terkuat di Bima Sakti, dan sekarang dia terluka oleh orang lain. Jika tersiar kabar, seluruh Bima Sakti akan kacau balau. Bagus, saya bertemu dengan kepala baru keluarga Kalisto, Fergus, ketika saya sedang dalam perjalanan. Dia telah menjadi sepenuhnya bergantung pada 4 Sangruil Sinners dan telah menyatu dengan gen dari klan ular berkepala 9, menyebabkan kekuatannya meroket. Namun, saya telah menaklukkannya, dan dia ada di galaksi Warship. Yang Mulia, Anda bisa meminta seseorang untuk membawanya pergi. Saya harap ini akan membantu Anda dalam penelitian Anda tentang Sangruil Sinners, kata David. Oh, keluarga Kalisto menjadi tergantung pada Sangruil Sinners. Apakah ini benar? Gamora tertarik sekarang. Keluarga Kalisto adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, dan mereka tidak lemah. Kekaisaran juga telah memperoleh informasi tentang pasukan yang diduga mengandalkan Sangruil pendosa.
Namun, ini hanya kecurigaan, dan tidak dikonfirmasi. Apalagi keluarga Kalisto tidak ada dalam daftar tersangka. Ini hanya bisa berarti bahwa keluarga Kalisto pandai menutupi jejak mereka. Selain itu, Kaisar sedang beristirahat selama periode ini, dan tidak nyaman baginya untuk bertindak. Itulah mengapa Kekaisaran tidak melakukan apa-apa. Jika dipastikan bahwa keluarga Kalisto mengandalkan para pendosa Sangruil, Kekaisaran dapat menekan mereka. Kekaisaran dapat menghukum keluarga Kalisto sebagai peringatan bagi orang lain. Jika informasi David sah, itu akan sangat bermanfaat bagi Kekaisaran. Saya tidak tahu apakah seluruh keluarga Kalisto bekerja dengan Sangruil Sinners, tetapi Fergus, kepala keluarga, memang telah menjadi anggota Sangruil Sinners. Kamu bisa bertanya padanya apapun yang ingin kamu ketahui, jawab David. Bagus, David, jika ini benar, Anda telah memberikan kontribusi yang sangat besar, kata Gamora dengan sungguh-sungguh. David tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak peduli dengan kredit. Dia hanya tidak ingin melihat perang terjadi di Bima Sakti. Satu sisi akan menjadi manusia, sementara satu sisi akan menjadi setengah manusia, monster setengah ketukan yang berkolusi dengan ras asing. Secara alami, David akan berpihak pada Kekaisaran. Setelah Gamora mengatakan itu, dia meminta orang-orangnya untuk membawa Fergus keluar. David juga memberitahu Balu untuk membawa Fergus untuk menyerahkannya ke Kekaisaran. Segera, mereka berempat mencapai halaman Putri Astrid di Istana Kerajaan. Seseorang telah menyiapkan meja makanan dan minuman yang mewah. Setelah David dan yang lainnya tiba, mereka duduk, dan jamuan penyambutan secara resmi dimulai. Astrid senang sepanjang makan. Dia sangat bersemangat sejak dia mendengar tentang David yang tiba di planet Royal. Pada malam hari, David diatur untuk tinggal di halaman lain. Dia laki-laki, jadi dia tidak bisa tinggal di halaman Putri Astrid. Meskipun Astrid ingin dia tinggal, ini tidak akan terjadi karena permaisuri Gamora ada. Pada saat ini, David berada di halaman mengobrol dan minum teh dengan Mia. Pada saat yang sama, mereka menikmati langit malam planet Royal. Bab 1236. Seperti yang diharapkan dari planet Royal, bahkan langit malamnya tampak melamun. Tiba-tiba, kekuatan pikiran David merasakan energi yang menyilaukan seperti matahari yang mendekatinya. David tersenyum dan berkata, karena Yang Mulia ada di sini, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Tidak buruk, David, Anda menemukan saya. Saya kira Gami benar. Kamu memang bukan orang bodoh, sebuah suara yang dalam dan bergema menembus telinga David dan Mia. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria parubaya sedang duduk di hadapan David. Mia merasa otaknya rusak saat melihat pria parubaya yang muncul entah dari mana. Apa panggilan David untuknya? Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti. Orang terkuat di Bima Sakti. Sosok legendaris seperti itu ada di depanku sekarang. Mia merasa seperti akan pingsan. Saat itu, melihat seseorang seperti Kaisar Nimbus akan membakar mata seseorang. Dia seperti matahari, menyinari Bima Sakti dan menundukkan semua kekuatan puncak. Mia menyapa Anda, Yang Mulia. Mia kembali sadar dan berlutut di tanah, menyapa dengan hormat. Cukup, Anda mungkin bangkit. Yang Mulia tidak ada di sini malam ini, hanya Ayah Astrid, Nimbus. Saya di sini sebagai Ayah Astrid, Nimbus menjabat tangannya dan berkata. Terima kasih, Yang Mulia. Mia berdiri dan berdiri di belakang David. Dia tidak berani melanjutkan duduk. Berapa banyak orang di Bima Sakti yang berani duduk di sebelah Kaisar Nimbus? Mia menatap David. Dia melihat bahwa dia tidak punya niat untuk bangun. Dia duduk di sana dengan tenang dan menatap pria terkuat di Bima Sakti sambil tersenyum. Itu Kaisar Nimbus. Mia bingung. Dia tidak tahu apakah David telah melupakan sopan santunnya setelah meninggalkan wilayah kerajaan terlalu lama atau apakah ada alasan lain untuk perilakunya. Bagaimana dia bisa begitu tenang menghadapi Kaisar? Setelah tinggal bersamanya begitu lama, Mia tidak menganggap David gila. Dia cukup normal, kan? Kenapa dia tampak sangat gila sekarang? Apakah Kaisar tidak tetap Kaisar bahkan jika dia mengatakan dia di sini sebagai Ayah Astrid? Apakah David menganggap serius Kaisar? Mia ingin mengingatkan David tentang hal ini, tetapi dia pikir tidak pantas baginya untuk berbicara. Apa yang harus aku lakukan? Mia cemas. Mereka akan dihukum jika David menyinggung Kaisar dan membuatnya marah. Mia tidak tahu bahwa David telah mencapai sebagian alam abadi dan berada di level yang sama dengan Kaisar Nimbus. Tentu saja, David tidak akan rendah hati jika menghadapi seseorang yang setingkat dengannya. Juga, kekuatan David akan segera bangkit kembali. Ketika itu terjadi, Kaisar mungkin harus membungkuk setiap kali dia bertemu David. Perbedaan antara realem eternal parsial dan realem eternal lebih signifikan daripada perbedaan antara alam sebelumnya. Jika David berhasil menerobos, dia akan abadi. Bahkan Kaisar Nimbus harus memanggil seseorang di Eternal Realm Master. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah yang paling penting. Mia tahu David itu misterius, tapi meskipun begitu, apakah dia lebih kuat dari Kaisar? Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini.
Setiap orang yang mengenal David tidak akan mengira dia berada di level yang sama dengan Kaisar. Bab 1237. David, kamu cukup bagus. Anda satu-satunya di antara anak-anak di Bima Sakti untuk menjadi sangat santai dan tenang saat bertemu saya, kata Nimbus. Nimbus menyesali secara internal ketika dia melihat David menyeringai padanya. Selain faktor-faktor lain, David akan memiliki masa depan yang cerah berdasarkan pada bagaimana ia tidak patuh atau tidak terlalu tinggi ketika menghadapi Nimbus. Tidak banyak orang yang akan tersenyum seperti ini ketika mereka duduk di seberang Nimbus di Bima Sakti. Bahkan di antara para penatua, tidak ada seorang pun, termasuk Grandmasters dari pasukan utama, akan berani melakukan ini. Tan Barlowe, kamu terlalu baik. Tidakkah Anda mengatakan Yang Mulia tidak ada di sini, dan Anda hanya di sini sebagai ayah Astrid? Karena saya berteman dengan Astrid, saya tidak perlu takut pada Anda, benar, Tuan Barlowe. David berkata sambil tersenyum. Emosinya tidak berubah karena apa yang dikatakan Nimbus. Selain itu, David menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya menggunakan sistem. Nimbus tidak akan mengatakan ini jika dia tahu kekuatan David yang sebenarnya. David tidak akan pernah membocorkan semua rahasia dagangnya dan menampilkan kartu Trump terlalu dini. Di belakang David, visi Mia menjadi hitam ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Jika itu masalahnya, David memang menganggap apa yang dikatakan Kaisar dengan serius. Yang Mulia hanya bersikap sopan, tetapi mengapa David begitu tidak sadar? Saya pikir dia telah melupakan etiket dasar setelah terlalu lama menjelajah. Pada saat ini, Mia merasa masa depannya menjadi gelap. Namun, karena dia memutuskan untuk mengikuti David, dia tidak akan pergi karena ini. Mia memutuskan untuk berbicara dengan David tentang hal ini setelah Kaisar pergi sehingga dia tidak akan lagi membuat kesalahan bodoh seperti ini. Bagus sekali, haha. Paman Barlowe, David, Anda mengejutkan saya. Anda memiliki hati yang tak kenal takut di usia yang begitu muda, jadi tidak heran Anda memiliki tingkat kekuatan ini sekarang. Selain itu, Anda akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Nimbus tertawa. Dia telah mengamati David sejak dia tiba di sini dan mencoba menebak siapa David. Namun, Nimbus tidak menemukan sesuatu yang salah dengan David sampai sekarang. Jika Daud adalah mata-mata sang Royal Sinner, dia tidak akan begitu tidak tergerak ketika dia bertemu Nimbus. Bahkan Grandmasters tidak akan memiliki hati yang kuat, apalagi seorang anak muda seperti David. Tan Barlowe, berhentilah memuji saya. Anda tidak bisa memuji saya terlalu banyak, atau saya akan penuh dengan diri saya sendiri. Anda harus memiliki alasan untuk datang ke sini malam ini, kan? David mengajukan pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Dia tahu Nimbus tidak ingin Astrid tahu tentang kunjungannya, itulah sebabnya dia datang ke sini saat ini. Dia berusaha menghindari Putri Astrid. Mia tidak mau tinggal di sini lagi. Dia akan merasa seperti panah telah menembaknya setiap kali David mengatakan sesuatu. Dia hampir berjuang untuk bernafas. David, orang di depan Anda adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Tidakkah Anda lebih rendah hati dan berbicara dengan baik? Selain dari Permaisuri Gamora dan Putri Astrid, satu-satunya orang di Bima Sakti yang berani berbicara dengan Nimbus dengan nada itu adalah Wilfred, yang bersembunyi dalam kegelapan. Selain dari ketiganya, saya tidak berpikir ada orang keempat yang berani bertindak seperti ini. Sekarang, David adalah individu keempat. Tentu saja, orang-orang berdosa sang Ruil itu adalah pengecualian. Petik 1. Nimbus terkejut. Dia tidak berharap David berbicara dengannya dengan nada itu. Bab 1238. Yang bodoh memang tak kenal takut. Namun, karena dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, Nimbus tidak akan melakukan apapun kepada David atas masalah sepele ini. Dia ada di sini hari ini untuk mengkonfirmasi identitas David. Meskipun Nimbus tidak bisa merasakan ada yang salah dengan David, ini tidak berarti David lepas dari kait. Dia masih perlu menggandakan ini. David, aku memang datang ke sini karena suatu alasan. Tolong beritahu saya, Tuan Barlowe. Saya akan melakukan yang terbaik selama itu dalam kekuatan saya. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan saya harap Anda bisa jujur kepada saya. Setelah Nimbus mengatakan itu, wajahnya berubah menjadi hikmat sebelum David bisa menjawabnya. Kemudian, dia menatap David dengan serius dan bertanya, David, siapa kamu? David bingung dengan pertanyaan itu. Mengapa Anda menanyakan itu, Tuan Barlowe? Jiwa Mia meninggalkan tubuhnya setelah ekspresi Nimbus berubah. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Dia berpikir, oh tidak, David telah membuat marah Yang Mulia. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Benar, Putri Astrid. Hanya dia yang bisa menyelamatkan David sekarang. Tapi bagaimana saya bisa memberitahu Putri Astrid? David, Astrid berada di jalan buntu ketika dia dalam bahaya. Ketika saya pergi untuk menyelamatkannya, Raja Mo dari Sang Ruil menghentikan saya, dan ada sepersekian detik yang saya pikir Astrid tidak akan berhasil. Mengapa Anda muncul di tempat kejadian begitu kebetulan? Anda menyelamatkannya dengan mudah dan mendapatkan sisi baiknya. Dia terobsesi denganmu sekarang. Anda tidak berpikir ini terlalu kebetulan? Nimbus bertanya, menatap lurus ke David. Nimbus berpikir David akan menunjukkan reaksi besar, terlepas dari apakah dia bermasalah atau tidak.
Namun, dia hanya sedikit terkejut sebelum tersenyum tanpa daya. Lalu, dia menjawab, Barlowe, apakah Anda pikir saya menyelamatkan Putri Astrid karena saya memiliki motif tersembunyi? Petik 2. Tidakkah kamu? Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan kebetulan? Petik 2. Bagaimana saya bisa menjelaskan kebetulan ini kepada Anda terlepas? Jika saya berencana untuk mendekati Yang Mulia menggunakan taktik ini, bukankah itu membuat saya berdosa Sangruil? Kami curiga Anda adalah mata-mata sinar Sangruil yang dikirim untuk menyusup ke Kekaisaran. Karena Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan di tempat lain, Anda memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Astrid. Tan, Barlowe, kecurigaan Anda tidak berdasar. Saya baru saja mengirimi Anda bahwa monster Fergus yang telah mengandalkan Sangruil Sinners dan menyatu dengan gen klan Serpent 9 yang berkepala tinggi. Kenapa aku? Tiba-tiba seorang Sangruil berdosa sendiri. David berkata dengan pahit. Dia tidak pernah berharap diragukan seperti itu. Namun, dia pikir masuk akal bagi Nimbus untuk meragukannya setelah memikirkannya. Alasan utamanya adalah bahwa David muncul tepat pada waktunya. Sangruil Sinners tidak menunjukkan diri mereka berabad-abad, namun mereka kembali saat David tiba di wilayah kerajaan. Siapapun akan curiga. Itulah alasan kami sedikit tidak yakin. Kekaisaran telah memeriksa Fergus, dan ia telah menyatu dengan gen klan Serpent yang berkepala 9. Menurut apa yang kita ketahui, ini jarang terjadi pada orang berdosa Sangruil, yang berarti dia memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, keluarga Kalisto menyembunyikan ini dengan sangat baik sehingga Kekaisaran tidak mencurigai mereka. Kekaisaran sekarang telah menghilangkannya, semua berkat Anda. Jika Anda menggunakan keluarga Kalisto untuk mendapatkan kepercayaan kami, maka saya membayangkan bahwa harga ini terlalu tinggi untuk orang berdosa Sangruil, kata Nimbus dalam kebingungan. Belum lama ini, Azure Dragon dan White Tiger Internal Aula telah menghilangkan keluarga Kalisto. Mereka memang memihak Sangruil Sinners. Ketika Aula menggerebek keluarga Kalisto, mereka menemukan banyak senior inti Sangruil Sinner yang bersembunyi di dalam keluarga Kalisto. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi Sangruil Sinners. Setelah belajar tentang keluarga Kalisto, Nimbus tahu peluang Daud menjadi orang berdosa Sangruil mendekati nol. Namun, dia masih mengajukan pertanyaan ini untuk melihat bagaimana David akan menjawab. Bab 1239. Tan, Barlowe, saya benar-benar tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda. Saya bertemu dengan seseorang yang mengejar Peritari ketika saya tiba di wilayah kerajaan, dan tak lama setelah itu, saya bertemu dengan seseorang yang mengejar Putri Astrid. Saya merasa tidak berdaya juga. Saya akan merasa bersalah jika saya tidak menyelamatkan mereka, tetapi jika saya menyelamatkan mereka, saya akan memberi diri saya banyak masalah yang tidak perlu. Menurut Anda apa yang seharusnya saya lakukan? Siapa yang bisa saya lupakan? Kata David tanpa daya. David, aku minta maaf karena telah menyebabkan masalah padamu, kata Mia dengan meminta maaf di belakang David. Tidak apa-apa, Mia, Anda tidak perlu meminta maaf. Meskipun saya awalnya tidak ingin bermasalah, Anda banyak membantu saya sesudahnya. Anda membuat banyak hal mudah bagi saya ketika saya tiba di wilayah kerajaan. Jika tidak, saya tidak akan membuat Anda tetap ada, David menghibur. David, bahkan jika saya tidak menganggap Anda sebagai orang berdosa Sangruil, saya tidak punya pilihan selain menjadi curiga karena ini terkait dengan Astrid. Itulah mengapa saya harus waspada tentang ini. Ceritakan tentang pengalaman Anda secara detail. Anda harus mulai dari saat Anda mulai membentuk kenangan sampai saat ini untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. David merasa sulit ini. Bagaimana saya harus memberitahu dia pengalaman saya? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Saya dari planet hidup asli, dan saya tidak bisa memberitahu dia bagaimana saya sampai pada tahap ini. Selain itu, tidak realistis bagi saya untuk mengada-ada. Nimbus tidak seperti Astrid. Petik 1. Jika David mengarang sesuatu, itu akan segera terbukti palsu. Jika demikian, dia akan dirugikan. Meskipun David tidak takut pada Nimbus, akan lebih baik untuk menghindari masalah potensial. Dia tidak ingin terjebak dalam kebuntuan dengan Kekaisaran. Lagi pula, David akan berpihak pada Kekaisaran jika dia harus memilih antara Kekaisaran dan orang-orang berdosa setengah manusia, setengah timur. Nimbus ingin mengetahui latar belakang David dengan menanyakan hal ini. Mungkin dia sudah melihat ke David. Karena David bukan dari wilayah kerajaan tetapi planet hidup asli, mereka tidak akan menemukan apapun bahkan jika dia tiba-tiba muncul di wilayah kerajaan. Satu inilah sebabnya Nimbus memintanya. David memeras otaknya, namun dia tidak dapat menemukan penjelasan yang cocok. Karena itu, dia hanya bisa menolak permintaan itu. Maaf, Tuan Barlowe. Setiap orang memiliki rahasia, dan saya yakin Anda memilikinya juga. Plus, pengalaman saya sedikit istimewa, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal itu. Tolong berhenti meminta saya untuk membagikan ini. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Atau lebih tepatnya, bagaimana Anda bisa membuktikan kepolosan Anda? Nimbus bertanya. Saya sudah mencapai tahap ini, jadi apa yang bisa saya lakukan jika Anda masih tidak mempercayai saya? Selain itu, saya tidak dapat membuktikan apapun. David merentangkan tangannya dan berkata dengan enggan. David, aku tidak puas dengan jawabanmu, kata Nimbus, wajahnya menjadi gelap. Karena kamu tidak puas, haruskah aku meninggalkan wilayah kerajaan?
Saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara Anda dan Sang Ruil Sinners. Saya juga berjanji untuk tidak pernah kembali ke wilayah kerajaan untuk melihat Putri Astrid. Kami tidak akan pernah saling mengganggu kehidupan satu sama lain lagi. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi sekarang setelah Anda di sini dan menolak untuk menjelaskan diri Anda sendiri? Tan, Barlowe, tolong berhenti memaksa saya. Saya telah berkontribusi pada kekaisaran dengan membawa Fergus ke planet royal untuk Anda, bukan? Apakah Anda sekarang mencegah saya pergi? Bagaimana itu masuk akal? David berkata dengan sinis. Keduanya berbicara satu sama lain liar-liar sekarang. Di satu sisi, Mia sangat gugup. Dia khawatir Nimbus akan membunuh David jika dia tidak senang. David, aku tidak memaksamu. Sang Ruil Sinners menanggung kami dengan mengancam setelah bekerja dengan klan ular 9 yang berkepala dari galaksi binatang. Jika kita tidak berhati-hati, semua orang di Bima Sakti akan terpengaruh, dan akan ada korban yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa klan ular yang bersepeda 9 suka memakan manusia, karena ini dapat membantu mereka tumbuh dengan cepat. Jika orang berdosa Sang Ruil mendapatkan hak untuk memerintah Bima Sakti, manusia akan menjadi makanan klan ular 9 yang berkepala 9, Nimbus menjelaskan tiba-tiba. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Secara logis, Nimbus harus membuat kehidupan bajingan itu menjadi sulit karena David berani berbicara dengannya seperti itu. Namun, intuisi Nimbus mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik untuk tidak memulai konflik dengan David. Bab 1240. Nimbus merasa bahwa ini karena Astrid. Tidak peduli apa, David telah menyelamatkan Astrid sebelumnya. Jika dia melakukan sesuatu kepada David, akan sulit untuk menjelaskan kepada Astrid. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Nimbus sangat curiga terhadap David menjadi mata-mata orang berdosa Sang Ruil. Jika David menunjukkan tanda terkecil dari menjadi orang berdosa Sang Ruil, Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti tidak akan menghindarkannya. Nimbus masih bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tan, Barlowe, saya mengerti. Tentu saja, saya bersama Anda karena saya manusia. Saya tidak akan mengatakan tidak jika Anda membutuhkan bantuan saya, tetapi saya benar-benar tidak bisa menjelaskan latar belakang saya, kata David dengan senyum pahit. David, apakah Anda yakin ingin terus keras kepala? Apakah Anda yakin tidak ingin memberitahu saya? Anda akan membuat segalanya sulit bagi saya jika Anda melakukan ini. Nimbus tidak berharap David begitu keras kepala bahkan ketika dia mengatakan ini. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Kapan dia pernah bertukar banyak kata dengan seorang anak? Nimbus telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya hari ini. Baiklah, Tuan Barlowe, bahkan jika saya memberitahu Anda tidak akan mempercayai saya, jadi saya lebih baik pergi. Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa setelah saya meninggalkan wilayah kerajaan. Saya harap Anda dapat menghilangkan orang berdosa Sang Ruil segera untuk membuktikan kepolosan saya. Petik 2. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik untuk berkata kepada Mia, ayo. Lalu, dia bangkit untuk pergi. Saat dia melangkah maju, dia merasakan energi yang menakutkan yang membuatnya kewalahan. David dengan cepat menarik Mia di belakangnya untuk memblokir energi ini dari menyakiti Mia. Jika tidak, energi sekarang akan menyebabkan Mia pingsan. Ini bukan kekuatan penuh Nimbus. Jika dia menunjukkan kekuatannya sebagai seseorang di dunia abadi parsial, semua planet royal akan bergetar. Meski begitu, Mia masih merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gua es. David, kamu terlalu bodoh. Saya adalah Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, dan Anda adalah anak muda pertama yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini. Bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan planet royal jika Anda tidak memberitahu saya latar belakang Anda untuk memverifikasi identitas Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin memberitahu saya. Saya akan mengunci Anda di penjara kekaisaran sampai akhir perang antara kekaisaran dan Sang Ruil Sinners. Anda dapat memilih sendiri. Nimbus masih duduk di tempat yang sama, tetapi energinya berbeda. Beginilah seharusnya seorang kaisar. Baru saja, dia adalah seorang ayah. Pergi, Mia. Petik 2. Bahkan jika Nimbus tidak sepenuhnya pulih dari luka-lukanya sampai sekarang, itu akan cukup baginya hanya untuk menunjukkan kepada David energinya. Namun, pemandangan David memohon, yang diharapkan oleh Nimbus, tidak pernah muncul. David berdiri di depan Mia. Senyum di wajahnya hilang. Nimbus, aku menghormati kamu dan memanggilmu Tuan Barlowe karena kamu ayah Astrid. Sekarang Anda mencoba memanfaatkan senioritas Anda. Anda tidak ingin saya pergi, ya. Saya ingin melihat apakah Anda bisa menghentikan saya. Bersambung.